Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. Wa syara'a lana al-'ayadu afadha 'alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Nah, nyambungnya kemana tuh? Wa'amilus salihati falahum fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakim. Faqala al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif kullu mauludin marhunatun bi'aqiqatihi wa tudhbahu yawma as-sabi'u wa yuhlaku wa yusamma. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin wal mukarramah wal muhtaramah yang sama-sama kita hormati, yaitu pendiri Yayasan Haji Ramayuli sekaligus pendiri Majelis Ta'lim Al-Dzakir, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu sehatul afiat, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya, dalam segala aktivitasnya, ilmunya, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kami hormati, yaitu keluarga besar dari Bapak Firman Setiawan dan juga ayahanda atau kakeknya dari Sayyidah Haifah Maryam, alhamdulillah, dan neneknya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan para orang tua semua selalu sehatul afiat, ya, panjang umur, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibunda dari Sayyidah yang baru saja melahirkan, mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat. Amin. Ya, diberi kesehatan, ya, senantiasa mudah-mudahan nanti bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Khusus juga kita doakan, yaitu Ananda Sayyidah Haifah Maryam, ya, mudah-mudahan Ananda Sayyidah Haifah Maryam menjadi anak yang salihah. Amin. Yang bisa menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya, senantiasa dirindukan oleh keluarga besarnya, senantiasa juga berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para jamaah semua, ibu bapak semua yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah, rasa hormat, rasa cinta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga Allah curahkan keberkahan buat kita semua. Senantiasa kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah terus berikan rahmat hidayah serta inayahnya.
Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersyukur, beribadah, membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya kita di sini adalah bentuk bagaimana kecintaan kita, ya, penghambaan kita kepada Allah dan kecintaan kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalau kita baca sejarah para jamaah semua, itu orang-orang Arab jahiliyah dulu juga mereka kalau anaknya lahir itu diakikahkan. Yang mereka motong kambing, ya, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak Arab jahiliyah kemudian juga orang-orang Quraisy, ya, mereka sebenarnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, itu Ka'bah dilepas begitu saja. Mereka nggak khawatir yang namanya Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena mereka yakin yang punya Ka'bah itu akan melindungi Ka'bah. Ya, sehingga mereka memang yakin, mereka tahu adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitulah dihidupkan ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka kita lebih berhak untuk menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang udah nikah, alhamdulillah langsung punya anak. Alhamdulillah yang udah nikah juga ada lama nunggu anak baru dikasih anak. Ada orang yang udah nikah tapi belum juga dikasih anak. Alhamdulillah. Ada orang belum nikah udah punya anak juga. Berapa urusan? Ya, nggak mau kalah dia. Ya, belum nikah udah punya anak coba. Ya. Nauzubillahi min. Katanya saya nggak mau kalah sama apa tuh Siti Maryam. Ya, Siti Maryam ibunya siapa, Bu? Hah? Ya, Nabi Isa. Dia bilang saya nggak mau kalah sama Siti Maryam. Siti Maryam nggak ada suaminya bisa lah lahir. Betul nggak? Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi subhanallah, akikah adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul dalam hadisnya, kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi. Ya, bahwasanya setiap yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya akikah ini tebusan, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudbahu yaumas sabi', kemudian dipotong tuh hewan akikah. Ya, memang dalam hadis 7 hari, boleh lebih silahkan semampunya. Waktu sama kemudian diberikan nama yang paling baik, paling bagus. Alhamdulillah ananda diberikan nama Sayyidah Haifa Maryam. Ya, Sayyidah, nanti orang tuanya yang lebih paham tuh. Ya, karena kalau dalam terjemahan bahasa Arab Sayyidah itu memang apa? Putri mahkota. Ya, putri raja disebut dengan Sayyidah. Haifa itu dengan bentuk yang begitu anggun rupawanya. Ya, Maryam juga adalah intisab yang mengikuti tadi ibunda dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai manusia pilihan. Allah pilih Siti Maryam untuk bisa mengandung makhluk yang mulia, makhluk yang diagungkan. Ya, Nabi Isa adalah kalimullah, adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nabi kita adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Isa adalah kalimullah yang berbicara dengan Allah, kemudian juga kalamullah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dilahirkan dari rahim ya ibu seorang wanita pilihannya, itu Siti Maryam binti Imran radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Tudbahu yawmas sabi wa yusamma wa yuhlaq. Kemudian juga tadi dipotong ya rambutnya. Ya, ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ya udah nikah tadi lama pengen punya anak, belum dikasih anak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada orang yang berani ya, mereka rela mengeluarkan dana ya uang begitu banyak. Ya dia bikin yang namanya bayi tabung. Berapa Bu harga bayi tabung? Nah, 100 juta lebih. Ya bisa 200 juta. Mungkin yang 100 juta tabungnya second tuh. Ya. Tabungnya second, makanya 100 juta. Kalau yang 200 juta baru ya tabungnya. Ya. Ini subhanallah. Orang saking pengen punya anaknya, dia rela, dia mau ngeluarin dulu 100 juta, 200 juta dia keluarin. Buat apa? Supaya bisa punya anak. Tapi subhanallah, kita yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau anak laki berapa Bu kambingnya? Anak laki 2. Ya, 2. Emang gituannya 2, makanya disuruh motong 2. Kalau anak perempuan 1, emang nggak punya gituan, makanya 1 aja. Ya, kalau mau lebih silahkan. Atau nggak punya duit, Ustaz, adanya segini nggak apa-apa, semampunya berapa. Ya, begitulah Allah minta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba bayangkan kalau tadi bayi tabung kita harus bayar 100 juta, 200 juta. Kambing 2 ekor berapa? 2 ekor. Sekarang udah lewat nih Idul Adha, udah rada murahan. Ya, goceng udah dapat yang paling cakep tuh. Ya 2 10 juta dah. Ya nggak ada apa-apanya. Ya dari 200 juta kita ngeluarin bayar 10 juta. Subhanallah. Ya begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya Al-Imam Al-Ghazali ngajarin kita bahwasanya ketika anak dilahirkan atau belum dilahirkan, itu dalam Islam ada 2 perintah. Yang pertama at-tarbiyatu qabla al-wiladah, yang kedua adalah at-tarbiyatu ba'dal wiladah. Yang pertama pendidikan kepada anak sebelum dilahirkan. Itu penting. Yang kedua at-tarbiyatu ba'dal wiladah, pendidikan untuk anak setelah dia dilahirkan. Jadi nggak main-main. Ya, makanya Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dari sebelum dilahirkan udah diatur nih. Udah diajar oleh para ulama. Ya, bagaimana orang tuanya bisa memberikan nafkah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, walaupun anaknya masih berada di dalam rahim ibunya. Ya, masih dikandung oleh ibunya. Ya, makanya bagaimana ketika dirahim oleh ibunya, dikandung oleh ibunya ini diperdengarkan, diajarkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibundanya suka baca sholawat. Ya, ibundanya sering baca kalimat-kalimat thayyib. Subhanallah lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata billahil aliyil azim. Kenapa ada anak baru umur 5 tahun udah bisa baca Al-Quran? Kenapa ada anak umur 6 tahun, 7 tahun sudah bisa hafal Al-Quran? Karena sejak di rahim ibunya suka memperdengarkan, membacakan ayat Al-Quran. Ini berpengaruh. Ya, makanya tadi yang Haji Dokter jelaskan bahwasanya kita dulu pernah tuh diambil janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-A'raf ayat 172. Kita semua di alam ruh. Jadi sebelum kita kumpul di majlis az-zakir ini,
Dulu pernah kita dikumpulin di alam ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diambil janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya, alastu birabbikum, maukah kalian berjanji bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua berjanji, qalu bala syahidna. Kita semua bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu ayat 172 surah Al-A'raf. Ya. Makanya setelah alam roh kita dikumpulin, dipisahin tuh kita ke alam rahim ibu kita masing-masing. Ya, dulu dikumpulin, kemudian dipisahin ke alam rahim ibu kita masing-masing. Kemudian Allah satuin kita di alam dunia. Nanti Allah pisahin kita masing-masing lagi. Kemana? Ke alam barzah, masuk kuburan masing-masing. Ya, nanti urusannya masing-masing. Nanti dikumpul lagi di padang mahsyar. Ini subhanallah. Ya, dikumpul lagi kita semua. Maka subhanallah, bagaimana para ulama kita ngajarin tadi, ada at-tarbiyatu qablal wiladah, pendidikan sebelum anak dilahirkan. Ya, ketika emaknya ngidam. Ya, ngidam nggak bu kalau ngelahirin, apa ngamilin? Ya, ngidam apa kagak? Hah? Berapa lama ngidamnya? Ya 3 bulan, 7 bulan. Ada bahkan sampai terakhir masih ngidam aja. Ya, ngidamnya yang jarang-jarang ada. Ya, minta mangga muda. Ya maunya yang dipetik, nggak mau yang dibeli langsung dari abangnya. Udah gitu mintanya malam-malam, tengah malam. Ya, malam-malam buta, tengah malam buta. Ya, adanya mangganya Pak RT. Ya, udah malam Pak RT udah tidur. Ini bini kita kekejek aja. Pokoknya malam ini. Ya, yang ada tuh lakinya langsung nyengget tuh mangga. Ya, disengget baik. Ya, orang Pak RT-nya tidur. Ya, itu halal apa haram tuh? Nah, yang begitu-gitu tuh kudu kita pahami. Ya, walaupun ibunya ngidam, tapi ya mikir-mikir juga, kasihan lakinya, kasihan anak yang dikandungnya juga. Ya, apalagi kalau ibunya ngidam apa aja diminta. Ketika ditanya disalin anaknya, ini anak gue pengen begini-gini katanya. Udah dibeli gak dimakan. Ya, iya, yang disalahin anaknya. Emang anaknya minta. Anaknya bisa ngomong. Ya, ini subhanallah, artinya tadi kita ajarin yang baik-baik. Ya, alhamdulillah ayahnya kerja cari rizki, cari nafkah yang halal supaya anaknya juga mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Maka setelah dilahirkan ada lagi tuh tarbiyahnya. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, anak itu bisa menjadi zahruka, bisa menjadi khadimuka, ya, bisa menjadi sahbuka, bisa menjadi aduwuka. Ada 4. Kata Imam Al-Ghazali, anak itu yang pertama bisa menjadi zahruka, menjadi apa, bunga penghias hidup kita. Ya, jadi penyejuk hati kita, itu zahruka. Yang kedua, anak bisa menjadi khadimuka, bisa menjadi pembantu kita. Ya, kalau kita butuh apa-apa, kita didik anak, ya kita ajarin yang baik-baik biar dia bisa bantuin kita. Ya, emaknya pengen masak nasi goreng, bawangnya ente. Ya, bawangnya habis, dia panggil, Neng, beliin bawang, Neng. Emak mau masak nasi goreng buat babalun. Mumpung daging kambing masih ada. Ya, kita bikin nasi goreng kambing. Iya enggak? Disuruh anaknya, babaknya juga begitu, dengar anaknya mau ke warung, Neng jangan pergi dulu. Ya, sekalian nih babak rokoknya habis. Sekalian beli rokok. Ya. Jadi pembantu kita, bantuin kita, nggak apa-apa, silahkan. Ya. Itu anak kita didik seperti itu, memang silahkan jadi pembantu kita. Yang ngebantuin urusan rumah tangga. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, anak itu bisa menjadi sahbuka. Ya,
menjadi teman curhat kita, ya, teman ngobrol kita, ya. Kalau ada masalah, ya, kalau ada sesuatu bisa didiskusikan, diajak ngobrol, nggak apa-apa. Apalagi anak cowok, ya, diajak dia ngobrol sama babaknya, sama ayahnya, alhamdulillah, yang ngajarin, itu jadi temen tuh, ya, kemana-mana bareng, udah kayak abang adek katanya, ya, itu sohbuka. Yang terakhir, yang keempat, ini na'udzubillah, anak itu bisa menjadi aduwuka, bisa menjadi musuhmu, ya, bisa menjadi musuh kita. Kalau tadi zahruka enak, menjadi penyejuk hati kita, ya, ayahnya mumet di kantor, puyeng di kantor, kerjaan banyak, apalagi sebelum berangkat kantor diomelin sama bininya, diomelin sama bininya, ke kantor banyak masalah juga, ya, alhamdulillah masih pulang ke rumah. Ketika ngelihat anaknya, alhamdulillah, anaknya nyamperin kita, kekejek, lari, mau digendong sama kita. Kira-kira tuh capek, puyeng, hilang apa kagak? Subhan. Ya, apalagi orang tua kita ini, subhanallah, kakeknya udah ngerasain dah, ya, gimana ngerasain anak tuh jadi zahrun, jadi penyejuk hati. Ya, kita dari mana-mana capek, mumet, ketika ngelihat anak kita seneng, gelendotin kita, ini subhanallah, ya. Kemudian jadi teman kita, ya. Kemudian jadi apalagi Bu yang ketiga, ya, pembantu kita. Dan terakhir, na'udzubillah, jadi musuh kita. Berapa banyak orang, ya, orang tua yang dibunuh sama anaknya, ya. Berapa banyak, ya, anak yang berani nyuri harta benda orang tuanya, ya, na'udzubillahi min, mudah-mudahan, ya. Maka ngedidik anak itu nggak semudah ngebikinnya katanya. Kalau bikinnya gampang, tapi ngedidiknya yang susah. Nggak semudah membalikan tangan kita, ya. Maka subhanallah, bagaimana pendidikan anak itu penting dimulai dari keluarganya, khususnya orang tuanya, ayah, ibunya menjadi contoh. Ya, terkadang orang tuanya nyuruh sholat, ayahnya nyuruh sholat, ibunya nyuruh sholat, tapi orang tuanya belum nyuruh doang, tapi nggak mencontohkan. Ya, nyuruh doang, tapi masih ngejogrok di depan TV, nonton sinetron nggak ada habis-habisnya. Ya, maka yang paling membekas, yang paling ampuh adalah anak ngelihat langsung bagaimana orang tuanya. Ya, maka subhanallah, yang namanya perempuan, yang pernah saya bilang, adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak. Ketika ayahnya nyari rizki, nyari nafkah di luar, ya, ibu sholat duha, ya, doain, ya, mudah-mudahan suami, ya, dimudahkan, dilancarkan urusannya, diberkahkan rizkinya. Amin. Ya, sambil ngedidik anak nih, ya, karena bagaimana ibunya nih, emaknya, ya, walaupun suaminya nakal, nggak mau beriman, ya, susah sholatnya, susah ibadahnya, tapi kalau ibunya solehah, insya Allah itu anak ngikut ibunya. Ya, mau sebangor-bangor apa lakinya, ya, mau semaksiat apa lakinya, ketika ibunya adalah ibu yang solehah, wanita yang solehah, insya Allah anaknya ngikutin ibunya. Siapa contohnya tuh? Ya, contohnya Nabi Ibrahim, ayahnya Azar. Ya, namanya Azar bukan hanya saja penyembah berhala, tapi yang bikin berhala. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim punya ibu yang solehah, ngikutin ibunya. Ya, begitu juga ada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa diangkat jadi anak sama Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun siapa, Bu? Arya. Hah? Aisyah. Asia.
Ya, Asiyah. Kalau Aisyah, siapa tuh Aisyah? Istri Rasulullah. Ya, istri Nabi Muhammad. Ini namanya Asiyah. Fir'aun kurang apa? Ngaku sebagai Tuhan. Yang sombongnya luar biasa. Tapi punya istri namanya Asiyah, yang solehahnya luar biasa. Nabi Musa dididik sama Asiyah. Ya, ini subhanallah. Ya. Jadi bagaimana ibunya? Ketika suaminya soleh, rajin ibadah, taat ibadah, tapi punya istri, punya ibu ini dari anak-anaknya nggak soleh, terus maksiat, membantah suami ataupun yang lainnya, tetap anak ngikut ibunya. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh seorang Rasul, punya istri yang maksiat, nggak mau patuh tunduk sama Nabi Nuh, punya anak namanya Kan. Ngikutin ibunya, nggak mau patuh tunduk sama babaknya, sama ayahnya. Padahal dia lihat babak ayahnya ini Rasul, ini Nabi, tapi nggak mau patuh tunduk sama ayahnya karena lihat bagaimana ibunya. Subhanallah. Ya, makanya kita diajarkan dulu ketika saya belajar di Mesir itu dikatakan memang dalam pelajarannya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena yang dekat adalah ibunya di rumahnya. Yang senantiasa dia lihat adalah ibunya. Ayahnya keluar rumah cari nafkah, cari rezeki yang halal. Kemudian ibunya yang ngedidik anak-anaknya. Maka dia lihat bagaimana ibunya. Dia contoh bagaimana ibunya. Ya. Makanya subhanallah, mudah-mudahan ya di sini adalah semua ibu-ibu yang soleh. Amin. Karena apa? Karena suka duduk di majelis ilmu. Amin. Ya, suka hadir di majelis ilmu, suka ngaji, ya suka belajar. Maka kata Rasul, al-jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang seperti apa? Ibu yang suka duduk di majelis ilmu, ibu yang suka yang ibadah, ibu yang suka senantiasa patuh sama suami. Ini subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa dimudahkan segala urusan kita. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh. Amin. Ya, dengan cepat, dengan waktu yang singkat, dengan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya anak, banyak-banyak doa. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Baca itu. Ya, kalau mau tambahin Rabbana hablana minas salihin, ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh. Baca Rabbi habli minas salihin. Cuman pendek ya, pendek doanya. Bisa kita hafalin, bisa kita baca. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan nanti diberikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kita doain ya nanti mudah-mudahan Ananda Sayyidah Haifa Maryam menjadi anak yang solehah, yang menjadi qurratu ayun, yang menjadi penyejuk hati, ya, penenang hati keluarga besarnya, kemudian bisa menjadi sahabat bagi orang tuanya, keluarganya. Amin. Kemudian juga bisa menjadi pembantu untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa fi kulli hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syallahumul Fatihah.